Jovan, masih aja belajar. Belajar nggak penting buat kehidupan lu. Dengan main sama gua ya lo. Itu. Di balik riuhnya tawa dan hiruk-pikuk sekolah, tersimpan cerita tentang rasa sakit, ketakutan, dan keberanian. Kisah ini bukan sekedar drama, tetapi cerminan nyata dari apa yang bisa terjadi di sekitar kita. Sebagian dengan senyum ceria, sebagian dengan perasaan cemas. Namun, di antara mereka ada satu siswa yang memendam ketakutan, karena bagi sebagian orang, sekolah bukanlah tempat yang aman. Namaku Jovan. Aku kelas 12. Tempat inilah yang paling kutakuti, tetapi harus kuhadapi setiap hari. Cukup. Ribut lagi kita. Cukup. Tolong jangan ganggu ya, Faris. Awas dari awal dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabar kalian? Baik, Ibu. Udah semangat belum belajarnya? Udah, Bu. Ibu hari ini makin cantik aja, Bu. Apa? Kamu bisa aja. Iya dong. Udah, sekarang kita fokus ya ke Oke, Bu. pembelajaran. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang tanggung jawab dan sikap saling menghargai sesama. Nulis apa tulis? Nulis surat cinta buat si Jovan. Masa? Dan menerima konsekuensi, sementara adalah Biasa bercanda gitu kan. Ya, kemarin lagi kan. apa itu ribut-ribut? Kalian gak mendengarkan? Kamu kenapa, Jovan? Tidak apa-apa, Bu. Apa ini? Anak-anak, siapa yang menulis kertas ini? Ini tuh gak boleh ya. Ini tuh termasuk bully verbal. Kalian tuh gak boleh seperti itu kepada sesama teman. Kamu yang menulis ini kan? Saya hanya bercanda, Bu. Pokoknya kalian bertiga ikut saya ke kantor. Ingat anak-anak, kata-kata itu bisa melukai lebih dalam daripada pukulan. Jadi kalian tidak boleh seperti itu. Saya dapat laporan dari guru Mako IPS ada yang membuli temannya. Jawab saya, siapa yang membuli temannya sendiri yang melempar kertas ginian? Jujur aja dia ngaku. Sebanget harus Bu. Saya hanya bercanda, Bu. Maaf. Bercanda? Kamu bercanda begini? Faris, kamu saya hukum membersihkan toilet selama 1 minggu. Ketemu lagi. Apa kabar lu? Sehat. Udah, boleh masuk. Mau. Iya, udah. Ya pas sambut lagi sih. Apa sih ini? Apa sih? Pukul lagi. Kalau mau ambil sendiri dulu.
Makanya kalau gua bully, lu jangan suka ngelapor ke kepala sekolah. Sekarang gua nih kena hukuman sama kepala sekolah. Awas aja, kalian sekali lagi lu ngelapor ke kepala sekolah, apalagi ke Unisa. Awas aja. Kenapa itu? Jovan, kamu kenapa? Apa Bu? Siapa yang ngelakuin sama kamu sampai ke segininya? Sama Faris Bu. Faris lagi? Iya Bu. Nanti kita laporkan dia ke kepala sekolah ya. Sekarang kamu pulang dulu. Nah. Nanti kalau ada apa-apa, kamu berbicara lagi sama ibu. Jangan sampai Faris menghubungi kamu lagi. Haris, udah apa lagi sih? Biasalah, ini gara-gara si Cepu itu gue dikasih surat peringatan 2. Yalah cuma surat doang masa takut. Ya paling cuma dapetin doang. Kalau sekolah mah begitu kan. Jangan lewat tuh. Jawaban lagi. Ini gara-gara lu nih, gue dapet surat peringatan dari kepala sekolah. Kan udah berapa kali gue bilang, kayaknya pernah Cepu kepala sekolah. Ini peringatan terakhir buat lu ya. Ingat ya. Jovan, kamu kenapa? Gak apa-apa Bu. Tadi cuma jatuh. Jangan bohong, bilang aja sama ibu. Kamu tuh gak sendirian ya. Iya Bu, tadi sama Faris yang berkeli. Faris lagi. Iya Bu. Baik Bu. Aduh, Faris. Bu, maaf. Saya ingin melaporkan bahwa Faris ini melakukan ulah lagi kepada Jovan. Faris, kamu beli Jovan lagi? Iya Bu, saya emosi Bu sama Jovan. Tapi ini udah berlebihan. Kamu saya skor selama 2 minggu. Tapi Bu, Gak ada tapi-tapi. Kamu udah berlebihan, jadi saya pengen kamu diskors buat merenungi perbuatan kamu. baik Bu. Aku capek, sungguh capek. Kenapa mereka membenciku? Aku tidak pernah menggangguku siapapun, tapi setiap hari aku harus menerima ejekan dan perlakuan buruk ini. Sampai kapan aku harus bertahan? Si Jovan bener-bener dah kata jangan dicepuin, malah cepu dia. Pas saya ini juga kena sama gue di parkiran nih. Gue panggilin adik-adik kelas gue juga nih sekalian. Woi, Ada apa nih? Gue lihat mukanya lesu banget. ya saya tuh si cepu lagi, bikin masalah. Gue disekor sama kepala sekolah 2 bulan untuk biar nggak masuk sekolah gara-gara si cepu. Enaknya kita apain ya? Apa kita kasih pelajaran aja ke dia ya? Gas tuh. Yaudah, ayo sekarang kita ke atas. Yuk. Iya pakai Gas. Masalah si Jovan kena ya mau gue. Gara-gara dia gue diskor 2 minggu sama kepala sekolah. Gas lah, habisin nanti di atas. Kita apain aja nih? Pukulin. Gas ya. Oke. Woi, cepu. Hei, diam lu. Oh ini orangnya. Hei, cepu. Karena lu gue dari sekolah ini. Aku nggak mau cari masalah sama kalian. Aku cuma mau pulang. Pulang kita selesaiin dulu masalah kita di sini. Aku cuma mau belajar. Belajar apa? Gas. Tolong, hentikan. Tolong, hentikan. Awas tuh ngadu lagi ke kepala sekolah. Kemot. Aduh, sakit. Jojo, bangun Jo. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tapi lu kalau ngelar gini Iya nih. Pasti lu masih Faris kan?
Iya. Duduk dulu. Ntar besok kita laporin. Oke. Kepala sekolah, lihat anak saya babak belur seperti ini. Saya nggak terima ya anak saya diginiin. Mohon tindak lanjutnya, Bu. Siapa yang melakukan ini pada kamu, Jovan? Sama Faris dan teman-temannya, Bu. Ini udah berlebihan karena ini udah termasuk bully fisik. Bu Nisa, tolong telepon orang tuanya Faris. Baik Bu, saya izin keluar ya. Halo Faris, Halo Bu. kamu ada di rumah? Iya Bu, saya sudah ada di rumah. Baik, kamu sekarang ke sekolah ya, karena kamu dipanggil sama kepala sekolah ke kantor. Ada apa ya Bu? Pokoknya kamu datang saja, lalu bawa orang tua kamu ya. Mohon maaf Bu, orang tua saya sedang tidak ada di rumah. Maksudnya? Ibu, saya sudah memanggil pihak terkait. Sebelum itu, saya ingin memberitahu kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibunya Jovan bahwa ternyata si Faris ini merupakan anak yang broken home. Jadi orang tuanya itu sudah pisah lama dan dia tinggal sendirian. Jadi mohon dimaklumin dan dibicarakan secara baik-baik. Untuk kelanjutannya nanti Ibu Kepala Sekolah yang menentukan. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Ada apa Bu saya dipanggil sini? Faris, apakah benar ini perbuatan kamu? Iya Bu, itu benar perbuatan saya. Saya emosi Bu terhadap Jovan karena saya diskors gara-gara dia Bu. Tapi ini udah berlebihan, Faris. Kamu udah saya kasih peringatan 1 dan peringatan 2, kamu masih begini. Kasihan Junya. Ini udah termasuk pembulian fisik, tau nggak? Kamu sekarang saya DO, maaf ya. Sebelum itu, kamu minta maaf dulu sama Jo dan ibunya. Baik Ibu. Jo, gue minta maaf ya kalau gue salah sama lu. Ya, aku maafin. Oh Jovan, aku minta maaf ya. Anak saya punya salah apa sih sama kamu? Sampai diperlakukan kayak gini, kamu punya hati ya? Abis ngomong. Sebuah kata maaf yang tulus tidak pernah terucap dari mulut Faris. Ia pergi begitu saja, seolah semua yang terjadi tidak berarti apa-apa. Namun, hidup terus berputar, waktu mengubah segalanya. Jovan yang dahulu menjadi korban perundungan bangkit dan meraih kesuksesan. Kamu kerja di mana sekarang? Sedangkan Faris masih tertinggal tanpa arah, tanpa pekerjaan, dan tanpa kebanggaan. Nih uangnya. Aku pergi dulu ya. Oh iya, hati-hati. Dulu gue ngerasa paling jago, ketawa dan mengganggu lu setiap saat. Tapi di sisi lain, Jovan memilih diam dan melangkah, sementara aku memilih sombong dan berhenti belajar. Hari ini aku berdiri di sini bukan malu pada pekerjaanku, tapi malu pada diriku yang pernah merendahkanmu. Maaf, karena dulu aku mengira kau lemah. Ternyata kaulah yang paling kuat di antara kita semua. Maaf ya Jovan, gue cuman iri sama lu, dan gue sekarang menyesal atas perbuatan gue. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? This
Terus sekali lagi Cipu, kenapa mau Iya. sengaja jadi? Gue maafin lagi. Loh.